Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, sebelum rapat paripurna dimulai, demi tertib dan lancarnya acara ini, kami mohon dengan segala hormat Bapak Ibu seluruh tamu undangan berkenan tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, untuk tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, maka mulai sekarang dengan segala hormat kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Persiapan. Pukul 11:01 waktu Indonesia Barat. Hadirin, kami mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sukses paham tentang proses, sementara orang gagal lebih banyak protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Yulisman SSI MM, beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau. Kami hormati Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan, baik yang mengikuti secara langsung dari gedung DPRD Provinsi Riau maupun yang mengikuti secara virtual. Serta bersyukur dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau masa sidang kedua tahun 2022 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penyiaran oleh DPRD, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pengaruh keutamaan gender dalam pembangunan daerah oleh DPRD, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan hutan,
pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan oleh Gubernur Riau, serta penyampaian pengumuman reses masa persidangan 2 Mei sampai dengan Agustus tahun 2022 hari ini, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022 bersamaan dengan 10 Muharram 1444 Hijriah. Kita mulai. Akan dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan Bapak Yulisman SSI MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andos Haji Samsuar MSI, yang terhormat para pimpinan DPRD Provinsi Riau, yang hadir secara fisik Bapak Haji Saparudin Poti SHMM, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Bapak Kapolda Riau atau yang mewakili, Bapak Kejati Riau atau yang mewakili, Komandan Korem 031 Wirabima atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Riau atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau atau yang mewakili, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin atau yang mewakili, yang kami hormati saudara ketua-ketua fraksi, ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang kami hormati para rektor, direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru, yang kami hormati saudara para pimpinan instansi vertikal, para pejabat tinggi pertama, organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Riau, yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual pada sidang paripurna Dewan yang berbahagia ini. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita memanjatkan dan mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau, bahwa berdasarkan data terhadir baik secara fisik maupun secara virtual, maka dari 65 anggota dewan yang telah hadir berjumlah 37 orang. Dengan demikian, quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan hari ini dapat kita lanjutkan dan dapat kita laksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon bimbingan dan petunjuk serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022, tepat pukul 11.09 WIB, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang beragendakan: 1. Penyampaian rancangan perda tentang penyelenggaraan penyiaran oleh DPRD. 2. Penyampaian rancangan perda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah oleh DPRD. 3. Penyampaian rancangan perda tentang pengelolaan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan oleh Gubernur Riau. 4. Penyampaian pengumuman reses masa persidangan 2 Mei sampai Agustus tahun 2022 secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Bapak Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang berbahagia. Dalam rapat paripurna hari ini ada 4 agenda paripurna. 3 agenda merupakan penyampaian ranperda, 2 agenda penyampaian ranperda oleh DPRD, dan 1 agenda penyampaian ranperda oleh Gubernur. Adapun 3 agenda tersebut memiliki tata cara penyampaian yang sama. Maka menurut hemat kami, untuk mempersingkat waktu, penyampaian perda tersebut dilakukan sekaligus dan berurutan. Tentunya kami juga mohon persetujuan dari para anggota. Apakah ini dapat kita setujui bersama? Baik, terima kasih. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna tanggal 4 Agustus 2022 lalu. Dan sesuai dengan Tatip DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 8, maka tahapan paripurna selanjutnya adalah penyampaian rancangan peraturan daerah. Guna efisiensi waktu pada rapat paripurna ini, marilah sama-sama kita ikuti penyampaian rancangan perda tentang penyelenggaraan penyiaran oleh DPRD, di mana ranperda ini merupakan prakarsa dari Komisi 1 DPRD Provinsi Riau yang sebelumnya telah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui lebih lengkap dan jelasnya, marilah kita dengarkan bersama-sama penyampaian ranperda dimaksud oleh juru bicara yang telah ditunjuk. Kepada juru bicara Komisi 1 DPRD Provinsi Riau, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang terhormat para rektor Universitas Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan segenap jajaran pemerintah daerah Provinsi Riau, yang terhormat alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, para rekan-rekan media, media cetak dan media elektronik, serta hadirin hadirat yang kami hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat melaksanakan sidang paripurna dalam rangka penyampaian rancangan perda inisiatif Komisi 1 tentang penyiaran, dan tidak lupa kita berselawat kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di amil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak majelis sidang paripurna yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan terkait usulan rancangan perda Komisi 1 tentang penyelenggaraan penyiaran, khususnya kepada seluruh pihak yang sudah terlibat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan akan informasi telah menjadi hal dasar bagi setiap manusia, baik informasi tentang kehidupan sosial, kehidupan budaya, politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Tingginya minat manusia dalam mengkonsumsi informasi menjadi salah satu dasar terbentuknya berbagai platform media komunikasi, dari media cetak, elektronik, hingga kepada media baru. Media informasi yang berkembang begitu cepat, melahirkan berbagai jenis media informasi. Media-media seperti media elektronik seperti radio dan televisi masih tetap eksis di dunia, meskipun kelahiran media baru telah melahirkan konsep baru di tengah masyarakat.
Dengan begitu, pesatnya perkembangan teknologi digital yang memberikan kontribusi dominan terhadap bidang siaran, telekomunikasi dan teknologi informasi, mendukung siaran TV berkualitas gambar yang dapat dinikmati para pemirsa. Berbagai perangkat seperti telepon genggam, komputer maupun media TV yang tak bergerak maupun yang bergerak. Pengalaman negara lain yang telah mengganti sistem siaran TV-nya ke teknologi digital. Perubahan tersebut telah menyebabkan perubahan model bidang usaha dan layanan konten serta optimasi penggunaan kanal frekuensi, sehingga migrasi berdasarkan sistem siaran TV analog akan sangat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat maupun industri. Setelah melalui pergulatan yang panjang di parlemen dan debat berbagai lokal, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang siaran yang resmi berlaku tanggal 28 Desember 2002. Selain menerapkan sistem siaran lokal, penjaringan regulasi ini menginstruksikan sebuah lembaga semi independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk mengatur siaran di tanah air ini. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini, target siaran: 1. Untuk memperkokoh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, menumbuhkan industri siaran Indonesia yang lebih baik. Bapak Ibu pada sidang purna yang kami hormati, inilah dasar lahirnya Perda Inisiatif Penyiaran ini dari Komisi 1. Maka dari itu kami dari Komisi 1 akan menyerahkan berkas Perda rancangan penyiaran ini kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti. Kami atas nama Komisi 1 mengucapkan ribuan terima kasih, yang mana dorongan dan dukungan dari seluruh rekan-rekan, baik dari rekan-rekan Perda yang telah membahas rancangan Perda ini, mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti dan akan dibahas ke tindak tahap berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Abdul Qasim yang telah menyampaikan rancangan perda dimaksud. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti pula penyampaian rancangan perda tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah oleh DPRD yang merupakan prakarsa dari Komisi 5 DPRD Provinsi Riau. Untuk mengetahui lebih lengkap dan jelasnya, marilah kita dengarkan bersama-sama penyampaian ranperda dimaksud oleh juru bicara yang ditunjuk. Kepada juru bicara Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, dengan hormat kami persilakan. Robin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan
rancangan peraturan daerah tentang pengaruh utamaan gender dari inisiatif Komisi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwasanya pengutamaan gender ini sangatlah dibutuhkan dan sangat dihargai. Supaya apa? Supaya kesetaraan perempuan dan lelaki atau pria ini betul-betul kita harapkan, apalagi sekarang ini banyaknya kaum perempuan yang sudah berkiprah di semua kegiatan-kegiatan, dan barangkali karena mohon izin pimpinan karena laporan dari panitia ini belum sempurna, jadi barangkali laporannya nanti akan menyusul, karena inti pembicaraan dan inti kami untuk membuat peraturan ini adalah untuk kesetaraan gender laki-laki dan perempuan, supaya nanti untuk kegiatan dan apapun namanya prosesi di antara gender ini bisa kami dapatkan dan kami manfaatkan untuk kesetaraan gender ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sejujurnya pimpinan, laporan ini memang belum bisa kami berikan karena banyak sesuatu hal yang belum terakomodir dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan terhormat Saudari Haja Eva Yuliana yang telah menyampaikan ranperda tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah oleh DPRD Provinsi Riau. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita ikuti bersama penyampaian ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran oleh DPRD yang merupakan prakarsa Komisi 1 DPRD Provinsi Riau, dan penyampaian ranperda tentang pengarus utama gender dalam pembangunan daerah oleh DPRD yang merupakan prakarsa Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, maka berkenaan dengan ketentuan dan kewenangan terhadap rancangan perda tersebut berada dalam rapat paripurna ini, maka kami ingin menanyakan kepada segala anggota Dewan, tentunya yang pertama, apakah saudara dan saudari dapat menerima dan setuju terhadap ranperda prakarsa Komisi 1 DPRD Provinsi Riau, yakni ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran oleh DPRD sebagaimana yang telah dibicarakan oleh juru bicara tadi dan dapat menjadi ranperda prakarsa DPRD Provinsi Riau? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, kami ingin menanyakan kepada segenap anggota Dewan yang terhormat, apakah saudara dan saudari dapat menerima dan setuju terhadap rancangan perda prakarsa Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, yakni rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah oleh DPRD sebagaimana yang telah dibacakan oleh juru bicara tadi, sehingga dapat menjadi ranperda prakarsa DPRD Provinsi Riau? Apakah dapat disetujui? Pimpinan, instruksi pimpinan. Silakan Pak Marwan. Sesuai apa yang disampaikan oleh juru bicara tadi, bahwa masih belum sempurnanya hasil pembahasan dari Pansus, menurut saya belum dapat untuk kita terima dijadikan sebuah peraturan daerah. Makasih. Makasih Pak Marwan. Silakan Ibu Almenis. Terima kasih Bapak Perda, Pak ya. Saya kira laporan dari Komisi 5 tadi itu belum berbentuk pansus, tapi hanya menyampaikan kepada kita untuk perda tersebut akan dibentuk pansusnya untuk menjadikan perda.
Itu meluruskan saja pimpinan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Izin pimpinan. Karena Ya, ini sebentar Pak Marwan. Saya mau tanya Bu Almainis, apakah ini dapat kita lanjutkan menjadi usulan Ranperda? Setuju? Baik, silakan Bu. Ya, terima kasih pimpinan. Kenapa tadi saya mengatakan begitu? Karena baru ini udah finish, cuman laporannya saja yang belum. Jadi maknanya harapan kita semuanya sudah terakomodir, laporannya saja yang belum selesai di hari ini. Mungkin barangkali 2 jam lagi sudah selesai pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bu Epa setuju dilanjutkan? Setuju? Silakan Pak Marwan. baik, terima kasih. Karena ini baru dalam usulan rancangan untuk diteruskan kepada Bapak Perda. Ya, belum berupa pansus, maaf tadi saya keliru. Nah, kalau memang demikian, saya rasa walaupun itu baru berupa rancangan, karena belum dibacakan dan belum sempurna, kita berikan kesempatan untuk penyempurnaan dulu, sehingga kita tidak menyetujui barang yang belum sempurna. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwan. Berarti Pak Marwan belum setuju? Pimpinan. Belum ya? Silakan Pak Mardianto. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Pak Marwan bahwa untuk membuat Ranperda ini butuh kajian akademik yang matang. Artinya di sana nanti ada NA, naskah akademik, kemudian dikaji secara peraturan, ada latar belakangnya, sehingga dengan latar belakang lalu tinjauan yang begitu sesuai dengan peraturan yang ada, maka saya sependapat dengan Pak Marwan, ini bagusnya diundur dulu, nanti diperpurna lagi berikutnya. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebentar Ibu Epa, ini Pak Poti dari tadi berbisik ingin berbicara. Silakan Pak Waka. Terima kasih. Izin Ketua, izin Pak Gubernur, ingin saya luruskan supaya persepsi kita tidak salah. Malu kita berdebat produk ini dari kita. Produk ini inisiatifnya Komisi 5. Komisi 5 sudah kunjungan kerja, sudah ada hasil akademisnya, sudah dibuat, sudah dilaporkan kepada Bang Peperda. Bang Peperda sudah merekomendasikan kepada pimpinan. Rapat paripurna kemarin saya pertanyakan, ini bisa dilanjutkan untuk penyerahan Ranperdanya. Setuju. Ada 3 Ranperda kemarin. Setuju kita pada hari itu. Hari ini adalah melaporkan rancangan Ranperda yang telah disetujui dan direkomendasikan oleh Bang Perda, dan kita bacakan melalui paripurna, disetujui oleh forum. Pada hari ini kita membatalkan keputusan kita sendiri. Alangkah ini naifnya. Pak Mardianto hadir, Pak Marwan juga hadir di dalam paripurna. Tolong catat absensi waktu pengantaran paripurna itu. Tanggal 4. Nah, jadi mohon Pak Marwan, Pak Mardianto, ini sudah kita putuskan. Hari ini sebenarnya di dalam tata cara rapat paripurna hari ini, mohon juga koreksi kepada Kawak Persidangan, ini tidak ada persetujuan. Tidak ada persetujuan lagi ini. Ini hanya menyampaikan rancangan. Ya. Perda inisiatif DPRD Provinsi Riau ada 2. Pengusulnya ada Komisi 1 dan Komisi 5. Kedua, penyampaian Ranperda oleh Gubernur kepada DPRD. Setelah itu baru jawaban. Nanti perda kita dijawab oleh Pak Gubernur. Layak anak inisiatif kita ini atau tidak? Pak Gubernur pula akan menjawab. Setelah itu baru kita bentuk rapat pandangan fraksi. Setelah itu baru pansus, Pak. Baru tahapannya hari ini pengusul menyampaikan rancangan Ranperda seperti yang disampaikan oleh Komisi 1. Saya rasa itu pengertian kita bersama. Mari kita refleks ke belakang tata cara rapat persidangan kita. Kita harus koreksi supaya kita tidak membatalkan apa yang menjadi keputusan yang telah kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak Putih. Izin pimpinan. Ya, sebelum mungkin saya jelaskan dulu Pak Marwan, ini rapat paripurna tanggal 4 Agustus 2022 seperti yang disampaikan Pak Putih, ya, itu sudah dimulai urutannya. Jadi mungkin kita review saja, ya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih.
sebetulnya bukan untuk diperdebatkan pada substansi daripada yang disampaikan, tetapi ada dua hal yang ingin saya luruskan di sini. Pertama adalah pengantar yang disampaikan tadi, bahwa diakui ini belum sempurna untuk diteruskan oleh juru bicara. Yang kedua, karena pimpinan tadi meminta persetujuan. Ya, betul. Kalau apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, Pak Poti, bahwa ini adalah hanya menyampaikan laporan, kita setuju untuk diteruskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marwan. Clear ya? Berarti ranperda ini. Izin pimpinan. Silakan Bu Epa. Menyangka sedikit. Jadi apa yang disampaikan salah satu pimpinan kita Pak Poti itu benar adanya pimpinan, karena kita juga sudah melakukan stuban ke Jogja dan juga ke beberapa daerah yang lain, dan ini sudah kita bahas sebelumnya, cuman hanya hari ini pelaporannya saja yang belum. Barangkali mungkin ada miskomunikasi dengan staf ahlinya. Ya, makasih. Oke, makasih Bu Epa. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti dapat kita lanjutkan ya, setuju ya? Baik, Bapak Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disetujuinya penyampaian perda tentang penyelenggaraan penyiaran oleh DPRD dan penyampaian perda tentang pengarus utama gender dalam pembangunan daerah oleh DPRD, maka rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu penyampaian rancangan perda tentang pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan oleh Gubernur Riau. Mengingat pentingnya peraturan daerah yang akan disampaikan ini, untuk mengetahui lebih lengkap dan jelas serta efisiennya rapat paripurna ini, marilah sama-sama kita ikuti dan dengarkan penyampaian rancangan perda dimaksud oleh Gubernur Riau. Untuk itu kepada Gubernur Riau, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Riau, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, serta pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, cece, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua dapat hadir dalam acara penyampaian rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari nanti, amin ya rabbal alamin. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan serta majelis undangan yang kami hormati, Provinsi Riau memiliki sumber daya hutan pada kawasan hutan seluas lebih kurang 5,4 juta hektar atau mencapai 62,13% dari wilayah Provinsi Riau. Potensi sumber daya alam ini terutama berada di wilayah kelola unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial maupun kualitas lingkungan hidup. Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pengelolaan hutan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, diantaranya dalam pelaksanaan tata hutan wilayah KPH dan pemambatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Oleh karena itu, sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang secara strategis diimplementasikan
dalam perencanaan pembangunan rendah karbon dan riau hijau. Diperlukan terobosan kebijakan agar potensi sumber daya hutan dapat memberikan manfaat secara nyata baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati, pengelolaan sumber daya hutan secara lestari di Provinsi Riau menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memberi tekanan adanya alih fungsi lahan, kasus perambahan dan illegal logging. Dominasi lahan gambut yang mencapai lebih dari 4,9 juta hektar membutuhkan pengelolaan secara bijaksana agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang memicu emisi karbon dan mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal ini sangat strategis mengingat komitmen Riau sebagai salah satu provinsi pilot proyek pembangunan rendah karbon, di mana MOU Gubernur Riau dengan Menteri Bappenas tahun 2020 yang juga terkait kebijakan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan capaian target kontribusi penurunan emisi melalui Indonesia Volunetzing 2030. Pada sisi lain, pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan hasil non-kayu perlu dioptimalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah bidang kehutanan, baik melalui skema perizinan berusaha maupun perhutanan sosial. Demikian juga dukungan penyelesaian keberadaan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang akan memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan penerimaan daerah, serta kepastian hukum dan iklim investasi. Oleh karenanya, keberadaan 13 UPT KPH pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai wadah dan organisasi pengelolaan hutan tingkat tapak perlu dukungan kebijakan daerah agar mampu mandiri dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami muliakan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, tugas dan fungsi KPH lebih diarahkan pada fungsi perencanaan, koordinasi dan fasilitasi. Dengan kebijakan nasional ini, KPH sebagai pengelola hutan tingkat tapak sulit untuk mampu mandiri. Oleh karenanya diperlukan kebijakan di daerah sebagai upaya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan di daerah untuk mewujudkan kemandirian dan fungsi yang optimal UPT KPH di tingkat tapak. Keberadaan peraturan daerah diharapkan sebagai upaya pemecahan masalah yang saat ini dihadapi oleh pengelolaan hutan di wilayah KPH, di antaranya kelembagaan, potensi sumber daya hutan, sosial masyarakat, pembiayaan, kontribusi pendapatan asli daerah, dan kemandirian KPH dalam kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah berkeinginan untuk memberi ruang dan tugas yang lebih luas bagi UPT KPH dalam pengelolaan sumber daya hutan, sehingga implementasi pengelolaan hutan lestari tetap dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ruang lingkup pengaturan Ramperda tentang pengelolaan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan ini antara lain kelembagaan pengelolaan hutan, tata hutan, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, peningkatan produktivitas kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, monitoring dan evaluasi,
sistem informasi kehutanan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan insentif. Dalam ruang lingkup ini, KPH diharapkan dapat berperan mendorong peluang usaha melalui perizinan berusaha pemanfaatan hutan oleh BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi dan pengembangan. Kami ulangi, oleh BUMD, BUMDes, koperasi dan pengembangan perhutanan sosial, sehingga dapat membantu mengatasi kondisi defisit fiskal di daerah dengan meningkatnya PAD sektor kehutanan. Demikian juga potensi areal berhutan. Demikian juga potensi areal berhutan yang bernilai konservasi tinggi di luar kawasan konservasi dapat dilakukan perlindungan dan pengelolaan secara lestari, sehingga memberikan manfaat baik dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup, aspek sosial maupun pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati, pemerintah Provinsi Riau mengharapkan kiranya rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan ini dapat dibahas bersama-sama dengan anggota Dewan yang terhormat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jika pada rancangan peraturan daerah ini terdapat hal-hal yang dinilai kurang tepat dalam pengaturannya, kiranya dapat dibahas bersama dalam rapat panitia khusus nantinya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat pada sidang paripurna yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan dan meridhoi usaha kita untuk bangkit bersama menuju Riau hijau dan Riau berdaya saing. Anak bujang memakai tanjak, baju Melayu berwarna kuning, pengelolaan bijak di tingkat tapak, KPH maju, Riau berdaya saing. Buah durian pokok rambutan, tumbuh subur di dalam hutan. Dengan ramperda pengelolaan hutan, hutan lestari terwujud pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan naskah paripurna, untuk itu kepada Gubernur Riau bersama dengan pimpinan DPRD Provinsi Riau. Kami silakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak dan Ibu, kita akan menyaksikan penyerahan naskah Ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran dan tentang pengaruh utamaan gender. Dua naskah ini akan diserahkan oleh pimpinan DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau. Selanjutnya, penyerahan naskah Raperda tentang pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan oleh Gubernur Riau kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau. Terima kasih, Gubernur dan pimpinan Dewan. Kami silakan kembali ke tempat. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, dengan telah diserahkannya Ranperda sebagaimana yang telah kita saksikan tadi, maka rapat paripurna ini dapat kita lanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu penyampaian pengumuman reses masa persidangan 2 Mei sampai Agustus tahun 2022. Pada rapat paripurna Dewan hari ini, izinkan kami menyampaikan pengumuman
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Adapun pengumuman ini adalah pengumuman reses masa persidangan 2 Mei Agustus tahun 2022 yang merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada pasal 108 huruf I, anggota DPRD Provinsi Riau berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Poin J, huruf J, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Huruf K, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Berpedoman pada ketentuan undang-undang tersebut dan memperhatikan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 serta berdasarkan hasil rapat badan musyawarah tanggal 21 Juli 2022, maka dalam kesempatan ini kami umumkan bahwa masa persidangan 2 bulan Mei sampai Agustus tahun 2022 anggota DPRD Provinsi Riau akan melaksanakan reses. Salah satu tujuan anggota DPRD melaksanakan reses ke daerah pemilihannya adalah menyerap aspirasi masyarakat daerah pemilihannya. Kemudian dari hasil penyerapan aspirasi tersebut, masing-masing anggota dewan akan membuat laporan dan dilaporkan kepada pimpinan dewan dan seterusnya disampaikan dalam rapat paripurna. Laporan pelaksanakan reses tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada kepala daerah atau gubernur Riau untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah. Kita maklumi pula bahwa kegiatan reses anggota DPRD merupakan wujud pertanggungjawaban anggota dewan secara politis terhadap daerah pemilihannya. Artinya, apa yang menjadi aspirasi daerah pemilihan kiranya dapat diwujudkan melalui kebijakan pembangunan daerah. Berhubung masa kegiatan reses anggota dewan terhitung tanggal 14 sampai dengan 22 Agustus tahun 2022 dengan berpedoman pada jumlah hari maksimal yaitu 8 hari, untuk itu kami selaku pimpinan dewan mengucapkan selamat bertugas dan mohon disampaikan salam hangat kami kepada segenap masyarakat di daerah pemilihan, saudara dan saudari anggota dewan yang terhormat. Terakhir, kami selaku pimpinan juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam pelaksanaan reses kita tetap wajib menerapkan protokol kesehatan mengingat penyebaran virus COVID-19 belum juga berakhir sampai saat ini. Bapak Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikannya pengumuman reses anggota DPRD Provinsi Riau tadi, maka berakhirlah rangkaian rapat paripurna dewan pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau beserta jajaran dan rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna dewan pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridha Allah Subhanahu wa taala, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini tepat pukul 11.48 WIB kami nyatakan ditutup secara resmi. Pulau Rupat penuh pesona, tempat tujuan para wisatawan. Jika tersilap tutur bahasa, jemari disusun, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Teruslah bersahabat dengan yang selalu mengingatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.